Yanda Rocip Sejati, selamat datang. Selamat datang Bang Ciko. Akhirnya ya, sampai juga ketemu Majalengka. Iya, udah lama ya kemana balik sini. Berangkat jam berapa tadi? Berangkat gue tuh jam 5-6 tahun yang lalu. Karena gue udah di sini kok lu. Perasaan lu yang datang ke sini. Bukan gue yang datang ke sana. Iya, jadi kebetulan studio podcast saya tuh di Majalengka dan Ayanda orang Majalengka. Iya, jadi sebenarnya sama datangnya gue datang sini kan 6 tahun yang lalu lah ya. 2 jam yang lalu di 6 tahun yang lalu. Salah, datang 4 jam yang lalu. Di 6 tahun yang lalu. Oke, kenalan dulu sama fan-fan saya nih di channel Bang Ciko. Oke, salam kenal buat semua fans Bang Ciko. Kenalkan nama saya Yanda. Saya bisa dipanggil ya Botabek, Yanda Botak tapi masih ada rambut sedikit. Ya. Ingat saya Yanda laki-laki harus simpan nama. Kalau misalnya mau butuh nomor saya bisa langsung ke Bang Ciko. Nama saya Yanda, ingat ya Anda pakai bukan ejahan yang lama, ejahan yang sudah disempurnakan. Jadi kalau ejahan lama Janda. Lu di nomor gua Prahara rumah tangga lu. Janda mana gitu kan. Gue sebenarnya juga Jabodetabek. Janda botak tapi Oke. bebek. Oke, mau ngobrol apa nih? Ajanda Ayanda. Bebas kalau sekarang sih yang lagi rame itu ini. Tapi gua nggak mau sih bahas kasus kekerasan yang ada. Gua pengen story santai kita kayak story yang santai. Kayak kemarin ada temen gue yang curhat tentang absurdnya foto ketika bini marah. Temannya itu ya. Nggak tahu. Kayaknya saya juga kenal. Lu. Oke, jadi saya sama Yanda itu kenal udah sekitar 17 tahun yang lalu. Tapi waktu itu cuma waktu itu kita juara lomba apa ya? Itu Waktu SMA. Waktu SMA. Nah, di Bandung ya. Lomba apa ya? Gue kayaknya bukan penjuara sih, gue supporter aja. Jadi sekitar 2003 kita tuh ketemu pertama, kemudian saya lanjut kuliah di Semarang. Nah, saya nggak tahu nih nasibnya Jakarta. Malah nyutik kanjut. Oke, ini ya. Kembali ke sini. Nah, ngasih ya. Lanjut aja. Iya. Sorry tadi ada gangguan. Iya, nanti dibenerin. Emang tukang ganggu. Oke, Ayanda lanjut ya. Jadi kita udah gak ketemu sekitar 20 tahun sekitar itu ya. Sebentar, lu tadi di awal cerita kenal sama gue 17 tahun dan kita nggak ketemu 20 tahun. 20 tahun yang lalu. Aduh. 2005 itu berarti sekarang berapa? Saya masuk kuliah. 22 tahun. Jadi ceritanya dulu tuh kita ketemu waktu kelas 3 SMA. Terus kemudian kita pisah. Bedanya gini. Saya ke Semarang, dia nggak tahu nasibnya nih. Nah, bedanya gini, kalau dia kan sekolah memang 3 tahun, kalau saya 4 tahun gitu. Soalnya saya ngambil jurusan kimia analis waktu itu. Jadi memang program pendidikannya 4 tahun. Jadi habis lulus saya tuh kerja ceritanya di salah satu company besar lah ya. Inisial N itu perusahaan asing, perusahaan Amerika yang dia lumayan di Bandung. Nah itu office stay-nya di Bogor. Tapi lu di terbangin ke Saya ya waktu itu keliling-keliling. sales gitu. Saya teknisi, saya Technical support. Chemis ya, chemical chemis. Technical chemis. Kerjaan saya tuh kontrol misalnya di sini atau boiler atau boiler. Broiler. Gua bilangnya boiler itu pemanas di pabrik sama cooling tower itu juga treatment karena gua kebetulan dulu dapetnya di divisi water. Air. Ya. Water dari mulai water terus engine water semuanya. Oke, bagi yang baru gabung ini sekali lagi ya dikenalin ya, ini adalah Yanda. Kita berteman udah lama sekitar 20 tahun yang lalu kita pisah dan baru kemarin kita ketemu lagi. Seru nggak? Biasa aja. Tahu-tahu ya udah kayak gini udah botak. Kita
dia sempat hilang kontak tapi akhirnya ketemu lagi di Majalengka. Tahu-tahu saya udah botak dan badan lu sekarang sudah bengkak gitu. Emang Kalau gua perut doang yang bengkak. ini ceritanya gimana? Lu masih suka ngasih contekan sama si itu mas? Nah, Rindi ya kalau- maksudnya yang bukan. orang suka bumi tuh? Siapa ya? Yang suka bumi tuh Ya, yang lu lupa. suka. Kan ada dua nasabah nih, jadi dia tuh pinter gitu ya. Terus kalau ujian dia tuh udah ada yang booking. Siapa ya? Pokoknya nanti contekin. Ya udah bayar 50.000 ya waktu itu. 50.000 di tahun 2005 itu gede banget. Gua aja ngekos bayar 165.000 sebulan waktu itu. Kaya ya. 65.000, temen-temen gua tuh kaya loh. Namanya itu Siti. Ingat banget tahu ya Siti? Yang suka bumi. Yang orang suka bumi, terus yang satunya pokoknya gue di booking sama 2 orang lah. Tiap ujian itu dan kebetulan duduknya selalu di depan gue. Karena dari CV itu gak ada nama orang lain lagi, langsung Yanda. Iya. Oh, iya. Gak ada nama Wawan, CV gak ada Wawan. Jadi tiap dan gue kan pernah kesel gini kejadian waktu gue ngasih contekan ke dia, guanya malas nyalin, jadi gue kasih aja lembar jawabannya. Lembar jawaban gue kasihin ke dia. Terus diganti namanya. Bukan, pas mau dikumpulin, waktu udah mau habis lembar jawaban gua di mana? Karena gua udah tahunya itu ada di meja paling ujung kanan. Gua kan pojok kiri nih. Udah pas mau ya 10 menit lagi, gua tendang kursinya, mana buku gua ya? Kayak gitu. Gua tahu kayak gitu. Gua udah keringat. Aduh, mana kan kalau misalnya ngumpul itu di meja gitu. Siswa yang keluar kan, bukan tangan yang pas ujian di antri. Panik, gua bilang ke pas ujian gua di mana? Taunya itu ada di pojok kanan depan dekat pintu tuh. Ya. Gua udah keringet dingin, aduh aset gua hilang satu gitu. Jadi oh bisa itu. Cuma itu emang kreativitas anak dulu ya. 2 menit sebelum bubar teman-teman udah pada keluar, pas jawaban gua nyampe. Aman. Dan sekarang dia keamanan kerja di pabrik farmasi. Dan dulu zaman CCTV ya. Sekarang kalau contoh-contoh CCTV Nggak ada. masih aman Dulu juga ya? dulu tuh zaman kita kalau misalnya buat duit 5.000 itu bisa dapat gula, beras. Contek-contekannya pakai kode gitu. Enggak. Enggak gitu. Keplak meja tuh. Enggak gitu gua kalau misalnya nanya Kalau A gimana? 20 gitu. 20. Batuknya tuh aneh gitu. 20. Itu apa? B ada gue tuh gitu. Nomor 20 B gitu. Maksa aja. Nah guys, jadi selama Yanda menghilang selama 20 tahun nih ceritanya lu udah sukses berarti. Nah, lu ceritain dari 20 tahun ini lu udah apa Oke, 2005 ya. 2005 itu gua sempat kausi juga. Tapi enggak lama itu 6 bulan. 6 bulan gua aja enggak betah karena gua ditarik kerja. Ini ke Australia. Pernah ditarik kerja sama kompetitor di perusahaan gua. Treatment di Aussie selama 6 bulan. Waktu itu udah zaman TOEFL gua nembak. Nembak jadi Gua dapat TOEFL itu sekitar 600. ke Aussie nembak tuh nekat bener loh. Karena waktu zaman itu nggak ngerti ya, TOEFL kan baru-barunya gitu ya. Jadi kamu untuk kerja di sana juga syaratnya di perusahaan itu harus TOEFL. TOEFL-nya harus di atas 500 ya, gua dapat 600 itu kan memang dan sertifikatnya sekarang pun ditahan. Karena gue juga dulu kuliah jujur aja di biaya perusahaan, gue lulus kuliah, tahu-tahu gue ditarik tuh sama perusahaan itu, biasa gue masih ditahan. Jadi perusahaan Kayak sana, chemical juga, gue pindah ke Aussie, 6 bulan gak betah, balik deh. lu di Aussie kenapa nggak betul kan Jadi Aussie itu malah lagi pas musim panas banget loh. Lebih dari ini yang penting bisa nyari calon istri. ya sebenarnya bukan cantik ya kan, jadi hitam putih gitu, putih. Jadi tapi kan tahu nggak di gua kan di Canberra gitu, temperaturnya kalau pas musim panas itu kadang 40, 41 gitu. Terus ya gua kan ya orang Sunda lah ya, orang Sunda itu kadang-kadang kelemahannya di situ, punya prinsip makan gak makan asal pukul tuh. Jadi gua nggak kuat sih mental homesick gua. Iya, homesick ya paling jauh paling jauh. Tapi kan gua pernah ke Aussie, itu kan jauh bro. Ya, makanya 6 bulan dia kontrak 2 tahun dia cuma ambil 6 bulan. 6 bulan kan itu Gak gua- jadi dia jadi orang kaya. jadi nah itu jadi pas itu gue balik dari sono pun itu memang kita gue tuh dapat cuti 6 bulan, dapat cuti 2 minggu, gue paksain balik aja lah. Itu sebelum atau sudah lu kerja di yang perusahaan chemical N tadi? Itu setelah dari situ Nah, bukan itu kompetitor yang itu, jadi gue pindah ke situ. lu diambil sama kompetitor yang Gitu.
Udah pulang gitu ya. Jiji, pulang dari situ gua pindah lagi nih ke perusahaan, tapi gua waktu itu pindah ke perusahaan punya teman sama sih di chemical treatment juga. Cuma ya mungkin karena dia ngerasa temen ya, akhirnya nggak lama juga. Akhirnya gua balik kampung nih tuh, balik kampung ke sini. Nah dari situ gua mulai selingkuh dari kejuruan yang gua ambil. Gua mulai jadi sales. Jadi nggak linear sama sekolah. Jadi gua waktu itu mulai jadi Sales asal chemical kan sama, ada kan jualan produk. Tapi bukan sales chemical, gua sales bank gitu, banknya pun BPR. Bank BPR di sini itu nggak akan bertahan lama juga. Ya bisa dibilang gua bukan contoh yang baik lah untuk dunia kerja karena terkesan kayak loncat. Ya jangan loncat lah ya. Yang dalam tak loncat gitu. Sekarang kayak loncat dari situ gua pindah dari bank itu ada tawaran lagi gua pindah ke Cirebon. Nah dari Cirebon itu masih di sales bank yang sama, cuma dengan posisi yang raguan naik ya. Dari situ ceritanya salah satu konsumen gua nawarin mau nggak kerja di mobil. Waktu itu barulah gua menjelajah dunia mobil dan bertahap. Nah gua jualan mobil itu berarti tahun 2012 apa ya? Jangan-jangan lu yang habis gua kirim buku yang Jojirat itu ya? Kita kan sempat kontak juga. Jojirat yang ya? Yang jualan mobilnya paling edan dia, yang orang antri mau beli sama dia. Iya. Kan lu juga pernah ngalamin ya? Orang-orang antri mau beli mobil Vina sama lu kan? Ya gua di Depok, Jawa Barat. Nah itu. Tadi gua breakdown dulu. Jadi 2005 Yanda tuh menghilang. Ketemu tuh 2010 tapi cuma sebentar waktu itu di Depok waktu itu ya. Dan Yanda itu sudah berubah dan dia sudah linear kerjaannya ke dunia mobil, dan karena tahu dia tuh nanya-nanya sebenarnya jualan mobil itu gimana gitu. Akhirnya kita ada referensi namanya buku Jojirat di endorse, tapi mobil itu emang bagus ya. Ya buat sales sih kayaknya itu kayak kalau misalnya di kimia itu itu kayak buku panduan kimia organik tuh komplit ilmunya. Tapi ilmunya cuma sebenarnya satu ya kan, ilmunya Jojirat, referral dan touching your heart. Jadi lebih cenderung. Jadi kalau yang gue pelajari dari buku Jojirat yang lu kirim itu, lu harus mengembangkan jaringan. Ya. Jadi katanya gini, ketika kamu orang menyukai cara kerja kamu, dia akan bicara kepada satu atau dua orang. Tapi ketika dia nggak suka dengan apa yang kamu lakukan, apalagi sekarang zaman medsos sedunia bisa dan tahu. dengan sendirinya orang itu jadi marketingnya sendiri ya. Kelebihan. Dan lu hebat dari ya so-so aja sih, tetap aja nggak jago-jago juga, cuma ya karena harus disesuaikan. Nah itu kan secara budaya kan di Amerika ya jualan beda kan sama yang di sini kan. Secara kita kan minded sama satu produk tertentu lah di sini lah, satu dua produk tertentu, dan itu beda sama sekali produk yang dijual oleh Jojirat. Jadi gini, kalau menurut gua gini, kenapa Jojirat itu laku juga, kita juga benar kata Ciko, kultur juga nggak bisa bohong ya. Kayak di Korea juga Hyundai emang best ya. Jadi cuma di Indonesia yang tidak mencintai mobil tersebut. Jojirat jualan Ford ya. Tapi karena di Indonesia belum ada produk Waktu itu saya juga pengen jualan Ford biar kayak Jojirat. Cuma lu jualan Ford di Indonesia, jualan mobil Ford yang marketnya mobil Jepang, gitu kan? Cuma kak, gue sih apa ya, menikmati sekali dunia sales mobil itu. Yang gue pelajarin banget di dunia sales mobil itu ini, orang-orang yang gue temuin itu orang-orang yang lumayan. Ya. Jadi juga ya. Dan itu pernah jadi jalan suksesnya gue tuh. Jalan gue tuh. Ya. Gue punya konsumen yang jualan boneka. Oh ya. Awalnya gue belanja sama dia, ternyata ada nota belanjanya dia yang nempel di karungnya gue follow up, jadi gue belanja langsung ke tempat dia belanja gitu. Jadi waktu itu gue beli ke dia itu, dia ngambil untung sebenarnya nggak besar ya, Banyak.
cuman banyak, fotonya banyak. Nah gua akhirnya nemu channel tuh buat beli langsung, ternyata itu antara Batu, Purwakarta sama Bekasi. Kalau di Bekasi memang barangnya lebih, gue bilang sih paling bagus Bekasi, karena Bekasi itu udah SNI. SNI Oh, ada boneka yang tidak SNI. waktu itu boneka yang di Bekasi udah SNI, terus yang lain itu pemerintah mewajibkan untuk boneka-boneka itu sudah ada SNI. Ini dari kualitas serat bahan. Ya, jadi isian jadi kan kalau boneka itu yang dalamnya kan diisi kadang-kadang yang isinya dakron gitu. Itu boneka apa? Ginjalnya aman. Kadang-kadang sembarangan isinya gitu. Ya, tapi nggak batu juga. Gumbal-gumbalan yang sembarang gitu kan, maksudnya boneka itu ada SNI. Ya, jadi itu isinya memang bagus banget. Silikon bir rata-rata silikon bagus. Bahan pengisian bagus, bahan warna bagus, dan dulu barang bagus. Jadi karena lu kerja di mobil, jualan mobil ke pebisnis yang jualan boneka, dan suatu malam lu itu nemu notanya. Gua akhirnya di situ shortcut, gua jalan langsung. Jalan sendiri. Dan ternyata ya untungnya sebenarnya beda-beda tipis, cuma gua bisa ngatur harga, bisa Dan beli sukses. dan alhamdulillah modal awal sih sebenarnya cuma 5 jutaan lah ya. Lu jadi berapa tuh? Sedikit 5 jutaan, tapi ternyata itu 2 hari itu barang udah mau habis. 2 hari itu modal udah balik plus untungnya. Jadi waktu itu kan pasar masih gelap ya, boneka itu abu-abu pasarnya. Jadi gua beli barang itu harga yang 60.000, gua jual 150 gitu kan. 90.000 arah makin mahal gua belanja barang gitu. Gua jualnya pun makin mahal. Misalnya gua beli yang harga 150 yang segede lu lah. Boneka beruangnya gede bener. Segede laki-laki dewasa. Gua beli itu cuma 150, gua jual 750. Edannya. Iya, lu bayangin, wajar dong kalau gua 3 bulan bisa beli rokok sendiri gitu kan. Bentar, ini belum ada lu cerita kawin, ini udah kawin belum waktu jualan? Jangan cerita masalah itu ya, karena saya sudah berganti pasangan. Sudah menikah belum waktu itu? Sudah punya anak. Sudah punya anak 2, anak yang kedua itu masih belum sekolah. Oh gitu. Bisnis, habis itu bisnis boneka. Gimana? Tumbang atau berkembang? Itu sempat berkembang, omset gue juga sempat menyentuh angka 9 digit. Nah biasanya ada yang nggak beres nih, kenapa? Ada yang nggak beres. Bisa nggak sih bagian itu di skip aja? Enggak, bukan gitu. Habis itu lu bisnisnya berkembang atau enggak? Berkembang terus Mana? karena divorce ya. Oh, Divorce. something ya. Ya karena divorce jadi gua tinggal tuh aset. Jadi tahu. Jadi gua tinggal aset, gua Jual mobil lagi. balik lagi ke otomotif. Ketemu dia lagi tuh. Emang jodoh ya, ketemu lagi di situ ya. Ketemu lagi di situ. Nah, di situ petualangan kita dimulai dan terjadi season 2 Yanda menghilang lagi. Lagi lu bilang gitu kan. Lu bahas itu. Jadi kita ketemu cuma 3 bulan ya. Lagi sama-sama training. 3 bulan apa bulan keempat kayaknya. Karena dia kalah dari saya kompetisinya, jadi dia Cuma menghilang. kalah sekali. Cuma kalah Ya. sekali. Cuma kalah sekali di Nah. bulan terakhir. Dia tuh tipe begitu, sejago itu dia kalau habis kalah dia tuh pengen, ini positif ya, positif, pengen ngebuktiin dengan caranya sendiri, dan dia datang setelah itu dengan kejutan-kejutan. Kejutannya apa? Setelah lu menghilang ngapain kan? Setelah gua menghilang itu kejutan pertama itu lu pasti mau ngomong punya istri baru kan? Enggak. Dari sukses story aja lah. Ya jadi gini, sebetulnya setelah gua keluar dari sini, setelah gua usaha gua bangkrut, gua belum nemuin something big banget. Masih sama-sama aja ya, buat sempet sih bikin usaha, alhamdulillah maju ya, you know lah, kena badai lagi gitu. Oh iya. Lagi sampai akhirnya terjadi utang lagi. Ya itu hubungannya sama pihak ketiga. Ya teman-teman ngerasain lah kalau misalnya teman punya teman itu ya gue bilang yang tidak pernah ada urusan uang. Jadi Kalau lu, ada urusan uang. lu itu kan ada cerita bisnisnya nih. Kenapa sih harus kembali ke kerja kayak tadi, kayak ke mobil lagi? Oke. Biasanya orang bisnis tuh nggak mau. Jadi gini, Hidup mana di bisnis.
apa ya, amunisi sebetulnya, baliknya ke amunisi. Jadi ketika lo mau mulai sesuatu yang baru, yang pertama harus lo punya, lo nggak bisa, kita nggak bisa mikirin modal itu penting banget. Konsep usaha lo besar, tapi ketika lo ada di bawah, gue trust orang itu susah. Jadi gue dulu memposisikan Cari investor pun susah. Cari investor dapat trust itu susah. asli susah. Minimal saudara ya sih udah kenal. Saudara gue juga alhamdulillah nggak ada yang trust sama gue. Jadi emang kalau lagi terpuruk tuh nggak ada yang di ini ya, nggak ada yang dipercaya. Nggak ada yang percaya sama kita. Akhirnya bekerja lagi. Terus gua pulang Bekerja lagi. kerja lagi. Itu bisnis lagi kapan nih sampai sekarang udah sesukses sekarang? Sebenarnya ini semenjak sama lo sih. Semenjak sama lo, sebenarnya lo otaknya. Lo apa ya? Ada nih. Sebenarnya otaknya di lo sama Ui sama Ade. Lo apa ya? Gue sih cuma provokator aja biar lo pada bergabung sama gue. Iya. Lo kok mau diprovokatori ya? Emang gue provokator aja. Yang pintar gue ya. Yang kita dulu Ui sama Ade nih, sama Raka, sama Panji, sama Mang Indah. Gue apa ya? Gue tuh cuma bikin rame doang sebetulnya. Biar di sini lah. Cuma bilang, yuk semangat kalian ini. Gue ini cuma gitu doang, katanya nol gue nggak bisa apa-apa. Nah, lebih cenderung sih gitu. Cuma ya gini, ada message penting dari situ, pesan penting dari sini. Gue bilang sama lo, buat berkembang itu satu hal yang perlu lo ingat. Orang-orang yang pernah hidup di kehidupan susah lo, ketika lo mulai beranjak naik, orang yang pernah lo beli mereka. Ya gue ingat bulan November waktu itu ya. Ciko, ini ada ini masih project ya waktu itu ya. Itu karena lu ingat kita pernah nggak makan sama-sama. Emang lo pernah ngalamin gak makan sama-sama? Pernah di kosan. Masa sih? Sama lu sama Sarudi. Kayak gini. Enggak bukan artinya bukan nggak makan sih, artinya duit berapa ya? 20.000. Enggak, kalau dia bener, kalau dia bohong, kalau nggak makan. Kalau gue sih beneran waktu itu nggak makan gini. Ya kan kita bareng-bareng sama. Anu, ceritanya jam siang-siang nih. Siang-siang tuh teman-teman tuh pada makan siang. Lo nggak makan siang? Enggak, kenapa? Antuk, padahal gue nggak ada duit sama sekali itu. Nggak ada duit sama sekali. Nah, gue ingat banget tuh mereka yang waktu itu ada di hidup gue tuh. Waktu gue susahnya pahit banget. Gue akan ingat mereka. Di sesi terakhir nih sekitar 15 sesi terakhir 10 menit lah. Ini kan lu bisnis sekarang nih dan kebetulan bidangnya bidang digital, suatu bidang yang gua geluti sejak 2005. Peluang di sini tuh gimana sih, kok kenapa lu nggak jualan boneka lagi, konvensional lagi? Apa yang lu lihat dari bisnis ini? Kayak gini. Satu hal yang gue selalu ingat sama lu, waktu kita ngebahas tentang Nokia, iya kan? Iya. Lu bilang Nokia itu terlindas oleh zaman. Satu-satunya hal yang membuat Nokia kalah, sombong. Ya kan? Itu pun terjadi sama BlackBerry. Mereka itu sama sekali tidak melakukan kesalahan. Yang lu bilang, mereka itu tidak pernah melakukan kesalahan. Satu-satunya hal yang tidak benar sama mereka adalah mereka tertutup dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, yang sekarang gua lakukan itu gua jadi patokan banget. Oh gitu. Bisnis konvensional itu cenderung continue income-nya. Tapi kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, digitalisasi yang terus besar, maka lo akan selesai juga. Mungkin karena lu melihat sekarang tuh banyak startup yang tumbuh gitu ya. Startup tumbuh, tapi kan startup juga banyak yang tumbang ya kan. Kenapa cuma startup sekarang banyak yang tumbang? Ya modal. Mereka di modal besar. Menurut gua gini, selain kamu harus membuka diri terhadap inovasi baru, yang terpenting lainnya adalah kamu tidak boleh terlalu percaya diri. Kenapa tidak boleh terlalu percaya diri? Karena pada saat itu kamu hati-hati, kamu aware terhadap penyakit yang mungkin. Nah ini sebentar nih, ini menariknya di sini.
Lu pokoknya patokannya itu ya bahwa dunia digital tuh akan terus berkembang. Nah, lu dengan cara apa ketemu bisnis digital? Apa lu kan ngomongin gue sih waktu itu pertama kali, atau lu punya cara apa nih nyari-nyari di internet bisnis online apa yang terbaik atau gimana nih sampai ketemu bisnis? Sebetulnya gua nyontek bisnis itu sih pada dasarnya. Enggak sih. Jadi gini, gua pernah sebelum di sini pun gua pernah kerja di bisnis digital. Bisnis digital itu punya penyakit satu, apa? IT. IT-nya? IT itu rata-rata IT yang gua temuin itu songong. IT itu emang sok pintar sih. Karena dia emang pintar Karena kan pintar. dan bisa ngakalin lu Pintar di bidangnya ya. di bidang. Karena semua orang punya keahlian masing-masing. Nah, karena gua sudah tidak percaya sama orang lain, ya, waktu itu gua ngomongin dia nih, gua ngomongin dia lemparin lagi proyeknya ke temannya, karena itulah teman ya. Ketika dia merasa nggak sanggup, dia bilang dia minta bantuan orang lain, dan ternyata orang lain nikung di belakang dia. Gua kan bisnisnya ceritanya sama dia, kemudian kalau gua sendiri akhirnya ya, kelak gua mending gak jalan sama dia ya. Tapi gua tetap intens ngomongin dia. Dan mungkin waktu itu dia masih ada dendam juga sama gue. Dendam dalam artian janda ini pernah hilang dari hidup gue. Pernah hilang, jadi ya udahlah, gue uji dulu serius nggak. Tapi gue benar-benar serius dulu. Buat ngomonginnya gue intens dulu. Gue intens ngomongin dia, walaupun dia kadang-kadang Senin Kemis, WA Senin dibayar gue Nah, tapi satu hal yang gue pengen buktiin ke dia itu, gue bukan orang yang kayak kancah lupa kulit. Gue ingat banget apa yang dia lakukan ke gue, dimana supportnya dia ke gue, kayak bicaranya pelan tapi ngena. Jadi gue selalu sama dia, makanya gue sekuat tenaga ngejar dia, dan sekarang dia hampir balas dendam sama gue, ngilang bener. Apa ya? Ngilang, sempat ngilang ya alhamdulillah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Mungkin karena itu waktu itu dulu belum keras kan, emang keras ya. Cuma gue pastikan sama dia, gue tetap ngomong, dan gue udah nganggap lu saudara. Jadi kalau ada apa-apa lu belak-belakar aja. Dan gue pernah sebut anjing sama dia, tapi gue nggak sakit hati sama sekali, nggak sakit, dan bersyukur. Bohong, paling lu di belakang gue juga cerita sama siapa? Tanya aja sama Ade. Ciko tuh anjing sebenarnya. Kan gue cerita sama Ade itu, Ade, alhamdulillah Ciko akhirnya terbuka. Serius tanya dari akhirnya terbuka, saya tahu kesalahan saya di mana. Gitu. Bentar, ini belum kejawab nih. Jadi lu bisnis digital dimulai dari mana? Nih belum ketemu jawabannya. Gue dimulai dari tempat kerja gue sebelumnya. Tempat kerja gue sebelumnya, gue ngeliat income yang besar. Bidang apa tuh? Sama di dulu di robot trading. Jadi lu bikin robot ya? Waktu itu sempat ada konflik sih gue sama. Oh sebentar, jadi lu kerja lama kerja apa gimana nih ceritanya? Apa dapat referensi? Gue dulu Susah juga nih pindah bang. Oke, jadi gini, waktu itu kebetulan perusahaan gue itu butuh manajer ya. Lu dapet info dari mana? Gue nggak dapet info dari mana. Waktu itu gue tuh ada tawaran dua buat jadi manajer tuh. Yang satu di Food Beverage, di perusahaan lumayan lah ya, perusahaan yang baru berkembang juga. Yang satu di sini. Kenapa nggak gue ambil yang pertama itu, yang sebenarnya namanya sudah lebih besar, karena itu bergerak di bidang produksi. Gue waktu itu memang pengen coba dunia baru di digital. Pas banget. Lu kenal sama bosnya? Gue kenal sama bosnya. Enggak, gue gak kenal sama bosnya. Lu diceritain temen? Gue direferensiin. Masuk sana gitu. Dia waktu itu sih. Dan sesuai banget, Dan sesuai banget ya lu yang lagi masuk ke digital, ada tawaran di digital. Walaupun waktu lu masuk katanya jadi OPD. Gak, soalnya gue gak percaya manajer perusahaan besar datengin manajer orang seperti lu yang punya dunia digital gitu. Jadi gini, yang gue tahu manager ngatur. Sebetulnya ketika hal buruk terjadi ketika gue jadi manajer, perusahaan itu hancur, tapi perusahaannya hancur memang, tapi penyakitnya ketemunya sama gua. Alhamdulillah penyakitnya ketemu sama gua, memang akhirnya gua cleaning total
cuma ya tetap ya persaingan di dunia usaha itu kencang banget. Dan gue dari posisi paling atas terus paling bawah di situ. Nah masalah akhirnya gue ditawarin buat bikin perusahaan yang sejenis. Alhamdulillah itu berjalan. Dan sempat dicurangi IT tadi. Dan dicurangi lagi sama. Ya orang lain saya. Ya makanya gua daripada dicurangin sama orang lain mending apa saudara sendiri. Memang orang-orang seperti orang teknis seperti saya Lo nggak bisa melihat sesuatu itu sudut pandang dari atas tuh. Nah kalau orang-orang manajer kayak itu tuh bisa breakdown semuanya. Kalau satu-satu kayak orang berkacamata sebetulnya bukan sempit. Jadi orang-orang seperti kalian tuh fokus gitu. fokus itu di penting. satu ini. Ya. Karena kalau ketika lu salah sedikit rusaknya banyak. Kalau gua justru melihat hal yang rusak di satu sisi. Jadi gini, kalau gua di posisi manajerial gini, yang pertama gua lakukan ketika gua treatment sebuah suatu perusahaan, yang pertama gua lakukan adalah mencari kesalahan perusahaan tersebut di mana. Kenapa? Karena ketika lu pengen obatin, yang pertama lu cari kan penyakitnya. Artinya lu harus headshot. Lu kasih obat yang tepat, lu kasih treatment yang tepat, lu kasih ya lu memperbaikinya dengan cara yang benar dan timingnya pun harus tepat. Karena kita nggak bisa bawa perusahaan itu butuh orang-orang yang geraknya cepat. Dan gue temuin masalah-masalah di perusahaan itu nggak sampai 2 minggu. Penyakitnya itu ketemu dalam waktu yang cepat. Diobatinnya ya. Jadi gini, waktu itu gue obatin nggak sebentar. Obatinnya lama, cuma penyakitnya cepat. Kenapa obatinnya lama? Karena gue hadapin ini orang-orang lama. Siapa lu? Perusahaan ini besar karena gue ternyata bukan cara dia. Jadi nama waktu itu, nama Korea itu besar. Sebenarnya sudah besar duluan si bosnya nyeritain orang itu, akhirnya terkesan dia yang bikin. Jadi keakuannya besar banget. Dan penyakitnya di perusahaan itu pun satu. Apa coba? IT. Karena IT yang tahu ya. IT yang tahu, tapi di balik IT itu juga ada duri di dalam IT. Dia terkesan seperti seorang pahlawan. Padahal gua tahu busuknya di sini. Yang nantinya akan kambing hitamkan orang ya jadinya. Yang akhirnya malah gua mungkin salah satu orang yang dia paling benci dalam hidupnya. Kayak beda, gua ngerti deh ininya deh. Tapi orang-orang seperti Ayanda ini yang memang cocok suatu ketika sekarang udah punya perusahaan ya, perusahaan lu ini ya? Ya perusahaan Ya, orang-orang Ayanda itu memang jarang ya. Kalau orang teknik informatika kayak itu banyak, bisa dicari lah. Fresh graduate bisa coding, terserah dia mau dibentuk apa, mau disuruh apa, jadi satu produk atau project gitu. Tapi orang-orang teknis kayak kita, kayak saya, itu kadang kesulitan untuk menciptakan hal besar dari hal-hal kecil yang kita bisa, kadang seperti itu. Jadi harus kombinasi ya. Jadi betul, harus kombinasi. Jadi lo ngerasain gak sih kalau misalnya di perusahaan ini lo kerja tuh kita tuh kayak keluarga, bener-bener kayak keluarga. Kenapa sih gua membangun kultur kita itu keluarga? Biar enak. Satu, biar kalian nyaman kerja di sini. Yang kedua, biar kalian pun tidak berpikir kalau ini punya saya, ini punya kita. Saya jadi teringat meeting bos tadi pagi. Bis. Kita putar Tanggung jawab tercipta karena rasa memiliki. Indah banget. Tanggung jawab tercipta karena. Jadi saya tuh nggak perlu disuruh habis subuh ke kantor buat ngerjain sesuatu yang belum selesai. Itu yang sebetulnya itu yang ya sih. Jadi gini, saya di Siko ini malam itu kalau malam itu pulang bareng saya itu tadi malam satu ya. Satu kita beres, subuh dia udah sampai kantor. Subuh udah sampai. Gak ada yang nyuruh. Gak ada yang nyuruh. Dan saya nggak pernah suruh. Yang kedua, jujur awalnya saya nggak nyuruh buat PP kesini.
tadinya saya pengen dia remote aja, dan dia bilang gue nggak bisa. Dulu teman gue pengen usaha kita maju bareng, dan dia PP perjalanan ke rumah dia itu 2 jam. Itu dari jarak 2 jam ya sekitar 80 kiloan ya, 80-90 lah ya. Jadi 2 kali udah sama dengan ke Jakarta ya? Enggak sih, Jakarta 250. 140 ya? Sini Subang ya? Nah itu ya, tapi memang saya itu tidak pernah nyuruh sama Ciko buat bikin foto ini. Saya paling nanya, kalau yang ini gimana? Sebenarnya nyuruhnya gue begini caranya. Cuma ya, gini loh. Gimik, trik. Bukan trik atau gimik. Saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya nggak bisa berjalan sendiri. Jadi saya treatment mereka benar-benar seperti saya ingin diperlakukan. Coba memahami. Jadi gini, zaman dulu itu anak gue itu seperti keinginan bosnya kayak. Kalau sekarang gue nggak pengen kayak gitu. Gue tahu gue pernah jadi karyawan, tapi gue tidak pernah berlaku mereka seperti karyawan. Mereka itu partner, mereka itu investasi dalam bentuk pemikiran, investasi dalam bentuk tenaga dan lain-lain. Saya ciptakan budaya kalau saya melakukan mereka seperti apa yang saya inginkan. Jadi ketika saya orang gini, kok kalau ini gimana? Oh iya, kalau misalnya begini. Jadi gue lebih ngajak mereka buat discuss. Karena kadang-kadang jujur gue juga kalau saya di sini dia namanya jago, gue nggak mau saya di sini. Itu ya, intinya kalau yang bicara terakhir gue cuma bisa perlakukan orang lain sebaik mungkin seperti kamu pengen diperlakukan sebaik mungkin mereka. Walaupun kadang-kadang gue sering sih kadang-kadang omongan gue kan gue kalau bercanda suka keterlaluan juga. Ya udah guys, itu tadi success story perjalanan selama 20 tahun kita bareng di Bandung dan Alhamdulillah satu hari ketemu lagi di tahun 2002 ya, walaupun ketemunya kemarin sih. Tapi 2002 kita udah ketemu dan anak gua ada 4 ya. Oke. Ya, kita lagi bangun bisnis bareng. Apa nih ya? Pesannya apa nih buat para pelaku bisnis terutama di tantangan di digital nih? Pesannya apa nih buat para pelaku bisnis? Gini, kalau yang pertama dari sisi employee, ketika kamu ingin memulai bisnis, tunjuk orang-orang yang kamu bisa percaya. Siapa mereka? Orang-orang yang tetap ada ketika kamu nggak ada. Ketika kamu dalam kesulitan, mereka tetap ada, mereka nggak ninggalin kamu. Mereka pasti bertahan. Yang kedua, perlakukan mereka seperti kamu pengen diperlakukan. Yang ketiga, jangan tutup diri terhadap perkembangan zaman, jangan tutup diri terhadap masukan investor kamu. Jadi nggak ada karyawan di sini, mereka semua investasi di sini. Mereka investasi otaknya, mereka investasi dalam tenaga, pikiran. Thank you Ayanda. Punya channel YouTube juga ya? Jadi disebutkan channelnya biar di subscribe. Sebenarnya channel YouTube saya banyak. Ada Putra Kamal, ada G Channel. Cuma yang penting subscribe dulu aja Bang. Iya. Nanti saya sambungin di deskripsi ya. Saya kasih giveaway ya buat yang komen. Wah. Ada seperti menarik tadi. Ya. Giveaway beneran ini? Serius. Ayanda ya ada hadiahnya ya. Okay. Ada giveaway menarik. Jangan lupa. Jadi gini giveaway-nya itu, kalau misalnya kamu komen di komennya Bang Ciko, terus kamu share gitu ya, nanti bisa bukti share-nya bisa di WA ke Bang Ciko. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. Thank you.